Kalau seandainya Rasulullah itu dilahirkan di Persia atau di Roma, di sana kan kemajuan agama sudah ada, kitab suci ada sudah. Oh berarti Nabi Muhammad ini jiplak, Hasil belajar. hasil belajar dari kitab Injil kan gini, atau dari Saint Avista ini orang-orang Persia. Ya. Ya. Rasulullah sendiri ketika dilahirkan, ya, beliau lahir ke dunia tidak punya ayah sudah, ya. Iya. Umur 7 tahun ibunya meninggal. Iya. Umur 8 tahun kakeknya meninggal. Jadi seolah-olah beliau itu tidak ada yang mendidik. Yang mendidik langsung Allah Subhanahu wa taala. Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Sesungguhnya aku yang mendidik adalah Allah. Maka baiklah akhlak-akhlakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Patut kita panjatkan syukur kehadirat Allah. Pada kesempatan kali ini kami dari kru Suara Manggisan kembali menghadirkan seorang ustadz yang beberapa kali sudah hadir di meja ini, yaitu Al-Ustadz Maki Husnan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, tema pada kesempatan kali ini dalam rangka menyambut Maulid Nabi. Ustadz, tentu ini banyak sekali yang akan kita perbincangkan insya Allah, mengingat hadirnya bulan Maulid itu momen yang berulang-ulang dan selalu terjadi perdebatan berulang-ulang. Begitu Ustadz ya kira-kira. Jadi walaupun mungkin di media-media sudah banyak dibahas, tentu kami dari Pesantren Fatum juga ingin nimbrung membahasnya dari berbagai sudut pandang. Mungkin nanti Ustadz Maki bisa menjelaskannya. Baik pemirsa, langsung saja saya konfirmasi ke Ustadz Maki. Ustadz, untuk yang pertama Ustadz, kalau di Indonesia itu 12 Rabiul Awal menjadi hari libur nasional, yang di situ tercatat bahwa itu adalah hari libur dalam rangka kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Namun tidak menutup kemungkinan juga Ustadz bahwa di beberapa literatur tanggal lahirnya Nabi itu ada beberapa pendapat yang berbeda. Itu bagaimana Ustadz Maki menanggapi pendapat-pendapat seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Jadi tema kita pada siang hari ini sangat menarik sekali. Jadi kita akan membicarakan sosok manusia terbaik sepanjang zaman ya. Kita akan membicarakan beliau, manusia terbaik ya. Nah, mengenai apa yang disampaikan oleh Ustadz Syafi'i tadi tentang masalah tanggal kelahiran Rasulullah, itu memang ulama-ulama ahli sirah, ahli sejarah memang banyak berbeda pendapat memang ya. Ada yang mengatakan 9 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal ya. Sebenarnya ini sangat dekat sekali ya. Dekat ya. Sangat dekat sekali antara 9 ke 12. Nah, cuman yang masyhur dari kalangan ulama ahli sejarah itu kelahiran Rasulullah itu memang tanggal 12 Rabiul Awal. Ini dibaca dari sudut pandang penyerangan Raja Abraha dengan pasukan gajahnya pada waktu itu ya. Jadi penetapannya dari sejarah itu. Dari sejarah itu bisa diketahui dari penyerangan Raja Abraha dengan pasukan gajahnya untuk
menghancurkan Ka'bah waktu itu, dan disebut dengan tahun gajah itu ya. Iya. Jadi memang ulama ahli sejarah kalau menetapkan tanggal ini memang bebas sekali ya. Iya, bebas. Soalnya bagi mungkin kalangan yang sedikit apa ya memikirkan itu misalnya. Iya. Bukankah kalender Hijriyah itu saat Nabi lahir kan belum ada. Artinya Iya, betul. kalender Hijriyah dari hijrahnya Nabi kan menghitung mundur Ustaz ya. Hitung mundur ya. Jadi dihitung dari tahun gajahnya itu. Nah. Dihitung dari tahun gajah. Dari tahun gajahnya. Iya. Saya pernah juga di kelas ketika belajar sejarah itu. Ya anak-anak itu kadang tanya, tahunnya kok tahun gajah itu? Iya, iya. Ya kok tahun gajah itu? Itu sebenarnya bagaimana? Artinya apa? Seakan-akan di tahun itu apa ya? Tidak ada kejadian lain kecuali itu gitu. Ya memang itu peristiwa besar yang terjadi menjelang detik-detik dari kelahiran Rasulullah ya. Jadi peristiwa yang terbesar pada waktu itu ya penyerangan Raja Abraha dengan pasukan gajahnya itu. Jadi momen semacam itu yang menjadi patokan dari penetapan tanggal kelahiran Rasulullah ya. Dan tahunnya juga. Dan tahunnya juga. Mungkin bandingannya kalau kita di Indonesia itu tahun 1945 tahun kemerdekaan gitu. Tahun kemerdekaan. Karena ada momennya itu ya. Iya. Berarti tahun itu waktu Nabi lahir itu tahun gajah gitu. Iya, Tahun gajah. Baiklah Ustaz. Hanya 2 tanggal itu Ustaz kontroversi. Yang saya pernah tahu itu dari kalangan ulama. 9 Tanggal 9 sama tanggal 12. atau tanggal 12. Mungkin Ustaz juga pernah membaca itu gimana, kenapa Indonesia konteksnya Ustaz memilih 12-nya itu? Yang mungkin yang masyhur itu. Oh, yang masyhur. Yang masyhur dari kalangan ulama ahli sejarah itu tanggal 12. Jadi dipilihlah tanggal 12 Rabiul Awalnya. Ya. Mungkin atas usulan ulama-ulama juga ya. Iya. Negara itu. Baik Ustadz, itu mengenai tanggal Ustadz. Sekarang kita beralih ke detik-detik lahirnya Nabi. Iya. Maksudnya detik-detik berarti di hari itu, di 12 Rabiul Awal itu Ustadz. Ada apanya itu? Iya. Memang dalam catatan sejarah itu ketika detik-detik kelahiran Rasulullah itu memang ada kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Ya. Pertama tentang masalah padamnya api yang disembah oleh kafir Majusi yang ada di Persia. Ya. Penyembah api. Ya, jadi api itu sudah ribuan tahun tidak padam-padam. Ketika menjelang lahirnya Rasulullah, api tersebut padam. Jadi api yang disembah oleh kafir Majusi itu padam. Ketika Rasulullah hampir lahir ya. Kemudian runtuhnya balkon 14 balkon dari kerajaan Roma ya. Pada waktu itu runtuh. Balkon ini semacam apa? Tiang-tiangnya. Tiang-tiang istana, istana dari kerajaan Roma itu banyak yang runtuh pada waktu itu. Ini menandakan bahwa selesainya bentuk penyembahan-penyembahan dari orang-orang kafir dengan lahirnya Rasulullah. Ya, di antaranya lagi banyak lagi kejadian-kejadian seperti buah-buahan yang belum waktunya masak menjadi masak. Ya. Terus suasana alam sangat cerah sekali. Kemudian sinar dari nurnya Rasulullah itu sampai menyinari negeri Syam pada waktu itu. Jadi, artinya ada percik cahaya sampai ke Syam. Sampai ke Syam. Nah, itulah yang menjadi detik-detik dari kelahiran Rasulullah, kejadian-kejadian itu. Kejadian itu ini tercatat dengan rapi Ustaz ya di dalam sejarah memang dalam sejarah, sangat rapi sekali. Artinya
seandainya ada orang mau membantah itu Ya, tidak bisa gitu. Tidak Karena bisa. sudah jadi catatan Iya. sejarah itu. semuanya ulama sejarah menceritakan kejadian-kejadian tersebut ya. Artinya juga itu bukan mistik-mistikan ya. Bukan ya. Bukan ya. Iya, bukan. Jadi Memang nyata itu. nyata sejarahnya. Nyata Ya. sejarah. Baik, Ustaz. Saya tertarik dengan itu tadi, dengan padamnya Iya. api majusi. Iya. Kalau yang balkon runtuh tadi Ustadz sudah menyebutkan sebagai pertanda. Kalau yang api itu kan, Ya, itu menunjukkan bahwa padamnya api tersebut akan mengubah sesembahan yang ada di negeri Persia dengan adanya kelahiran Rasulullah. Ya. Sebab api tersebut sudah ribuan tahun menyala. api tak kunjung padam. Sekarang api tidak kunjung padam. Iya. Nah, ketika Rasulullah lahir, api tersebut tiba-tiba mati yang disembah oleh orang-orang Majus pada waktu itu. Nah, ini menandakan bahwa Rasulullah nanti agama Islam akan sampai ke sana mengubah sesembahan dari orang-orang Majusi menjadi agama tauhid nanti. Baik, itu sangat menarik itu. Iya. Artinya apa ya? Kelahiran seorang yang akhirnya dinamai Muhammad oleh kakeknya itu Iya, iya. sudah punya tanda seperti itu. Baik Ustadz, sekarang saya ingin tanya dari pihak Majusi sendiri mungkin, apakah merasakan itu atau pihak apa tadi yang balkonnya Iya, memang merasa aneh mereka. merasa aneh. Merasa aneh kok bisa gitu. Balkon sekuat ini kok bisa runtuh gitu. Kemudian api sudah ribuan tahun menyala, kok tiba-tiba padam. Padam. Ada apa ini? Nah, akhirnya setelah diusut-usut, ternyata ada kelahiran sosok manusia yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi memang terbangun seperti itu. Baiklah Ustadz, ketika Nabi Muhammad lahir itu di Mekah, di mana kondisi Mekah itu juga apa sejarah menyebutnya jahiliyah Ustadz ya. Jahiliyah. Ya. Artinya sesembahan penduduk Mekah itu patung-patung Iya, betul. yang nama patungnya mungkin Lata, apa siapa lagi itu? Hubal itu. Iya, iya. Dan lain-lain. Apakah ada dampak tertentu Ustadz ketika Nabi Muhammad lahir itu ada gejolak apa gitu di semenanjung Mekah itu? Iya. Memang bangsa Arab Iya, bangsa. itu diapit oleh dua imperium negara besar pada waktu. Di timur itu ada Persia, Iya. di barat ada Romawi. Ya. Oh, diapit ini. Diapit dua kerajaan besar. Kalau bahasa sekarang dua negara adidaya. Adidaya. Ya. Dua negara adidaya ini kedudukannya sudah maju. Kalau di Roma ini punya agama, punya kitab, ya. Kemudian teknologinya pada waktu itu sudah mulai maju. Kan banyak bangunan-bangunan arsitek di Roma itu yang bagus-bagus pada waktu itu. Bahkan sampai hari ini peninggalan masih ada mungkin ya. Masih ada. Kemudian juga di Persia juga begitu. Negaranya sudah maju, kerajaannya juga punya kitab suci, punya agama, ya, Punya budaya. punya budaya sendiri. Sedangkan bangsa Arab pada waktu itu tidak punya agama, ya, bukan merupakan kerajaan, tidak punya kitab suci. Jadi masyarakatnya itu berkelompok-kelompok, ya. Oleh karena itu Allah Ta'ala melahirkan Rasulullah dilahirkan di negara Di Mekah. di Mekah itu merupakan salah satu yang sangat tepat sekali. Mengapa? Sebab beliau dilahirkan di Mekah karena di sana kan ada Ka'bah, ya. Iya. Jadi Ka'bah itu merupakan pusat berkumpulnya manusia nanti. Maka dari Walaupun itu Rasulullah
sebelum Islam gitu ya. Iya. Sebelum Islam. Sebelum Islam itu sudah ada. Karena di Al-Quran kan sudah dijelaskan inna awwala baiti wudi'a linnas bi Bakkah. Ya. Bakkah itu ya. Iya. lafadznya. Jadi Mekah Ka'bah itu memang semenjak Nabi Adam sudah ada. Sudah. Sudah ada. Maka dari itu Rasulullah dilahirkan di negara Mekah tersebut yang penduduknya tidak punya agama, tidak punya kitab suci, tidak punya teknologi yang bagus pada waktu itu. Juga tidak dikuasai dua adidaya itu Ustaz? Belum, karena tidak ada yang minat. Udah ada yang Tidak ada yang minat yang mau menguasai iya. Bangsa Arab ini. Tidak punya potensi. Tidak punya potensi karena kondisi alamnya kan sangat gersang sekali. Gersang, ya. Iya. Cuman di sana jadi jalur perdagangan saja. Iya. Nah, yang membuat bangsa Arab itu terkenal karena ada Ka'bahnya itu. Karena nanti Ka'bah ini akan menjadi pusat dari berkumpulnya manusia dari seluruh penjuru dunia. Maka dari itu Rasulullah dilahirkan di negara Arab, ya, sangat orisinil sekali. Apa yang beliau sampaikan itu bukan rekayasa, orisinil, ya, orisinil. Karena di sana tidak ada kitab suci, tidak ada, ya. Kerajaan tidak ada, terus kemajuan ilmu sangat terbelakang sekali. Artinya tidak terpengaruh apapun gitu. Iya. Jadi ketika beliau menyampaikan dakwahnya, ini sangat orisinil sekali. Bukan dari hasil dari referensi belajar. Kalau seandainya Rasulullah itu dilahirkan di Persia atau di Roma, di sana kan kemajuan agama sudah ada, kitab suci ada sudah. Oh, berarti Nabi Muhammad ini jiplak. Hasil belajar. Hasil belajar dari kitab Injil kan gini. Atau dari Saint Avista ini orang-orang Persia. Ya. Ya. Iya. Jadi kalau lahir di sana ini sangat orisinil sekali. Bahkan Rasulullah sendiri ketika dilahirkan, ya, beliau lahir ke dunia tidak punya ayah sudah, ya. Iya. Umur 7 tahun ibunya meninggal. Iya. Umur 8 tahun kakeknya meninggal. Jadi seolah-olah beliau itu tidak ada yang mendidik. Yang mendidik langsung Allah Subhanahu wa taala. Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Sesungguhnya aku yang mendidik adalah Allah. Maka baiklah akhlak-akhlakku, kata Rasulullah. Pernah Ini memang langsung dari Allah pendidikannya, bukan dari manusia. tuntunan wahyu ya teman-teman. Langsung tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pihak Persia dan Roma sendiri itu bagaimana? Artinya apa ya? Mungkin ternyata akhirnya ada gerakan-gerakan tertentu di semenanjung Arab itu. Apakah pihak Persia dan Roma itu mendeteksi itu? Kalau menurut catatan sejarah tidak. Seperti setelah saya sampaikan tadi bahwa memang kerajaan bangsa Arab ini kan sangat tandus sekali. Tidak minat. Jadi kerajaan Persia sama Romawi tidak minat sama bangsa Arab ini untuk menjajah. Cuman yang minat cuma satu, Raja Abraha. Oh iya, itu gengsi-gengsian. Iya, Raja Abraha yang dari Yaman, ya, dia kan orang Kristen ya, Raja Kristen dari Habasyah. Ya. Dia ingin menguasai Berarti Mekah. masalah pasar mungkin kalau Iya. Abraha Ustaz, ya. Karena sana kan jalur perdagangannya kan sangat padat di Mekah itu. Ya. Jadi yang minat cuma satu kerajaan itu ya Abraha ini, tapi tidak berhasil. Tidak berhasil. Tidak berhasil ya. Berarti secara politik tetap aman gitu ya. Aman, iya. Aman, tidak ada apa ya kecurigaan dari dua adidaya itu. Malah ketika Persia dengan Roma berperang, ini bangsa memihak pada Roma. Oh, sempat seperti itu. Iya, memihak pada Romawi. Mengapa? Sebab karena Romawi ini termasuk kerajaan yang mempunyai kitab suci. Kitab suci dari agama-agama Samawi. Ya. Sedangkan Persia ini kan paganisme, termasuk apa? Walaupun bukan paganisme, sesembahan berhala, bukan agama langit. Nah, Api tadi itu dia. iya. Jadi lebih condong ke Romawi bangsa Arab, masyarakat Arab waktu itu.
Sama ketika rasa. Persia sama Romawi ini bersaing, bertempur ya. Itu pun pihak Roma mungkin ya tidak merasa terbantukan. Tidak merasa ya. Biasa saja. Biasa. Dipandang sebelah mata atau mungkin tidak dipandang gitu. Iya. Baik, berarti itu dampak apa ya, jauh ke depannya menguntungkan memang kondisi itu ya. Iya, Jadi iya. kondisi suatu wilayah tempat Nabi Muhammad lahir itu tidak dihirau oleh dua kekuatan. Betul ya. Baik Ustadz, berbicara dampak politik Ustadz. Kita mungkin apa ya, cerita-cerita kita ini ada lompatan gitu. Kalau diurut betul gitu kan. Iya. Menjadi sangat lama Ustadz, ya. Iya. Jadi kita melompat ke ketika Kanjeng Nabi sudah jadi nabi Ustadz. Itu kan banyak apa ya, ini kan tadi momen kita Maulid Ustadz. Jadi Iya. mungkin ini menjadi pesan Maulid juga Iya. bagi pemirsa nanti yang menyimak ini. Suatu perbuatan yang dicatat oleh sejarah gitu ya, yang pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi, yang hari ini masih relevan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di zaman modern itu. Itu Ustadz Maki membacanya seperti apa? Atau mungkin contoh-contohnya? Iya. Memang sistem berbangsa dan bernegara yang dilakukan oleh Rasulullah itu semenjak Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah ya. Iya. Ketika sampai di Madinah, Rasulullah itu langsung membentuk semacam negara ya. Berarti kalau di Mekah masih belum Ustadz? Belum. Belum. Sebab di sana Rasulullah banyak gangguan. Iya. Bahkan bisa dianggap belum bisa berhasil di sana. Akhirnya setelah hijrah ke Madinah dan Madinah menjadi mayoritas penduduk umat Islam, kemudian di sana itu ya memang ada orang kafir Yahudi, ada Nasrani. Nah disitulah Rasulullah itu membentuk sebuah negara, tapi bukan negara Islam, bukan negara Islam, tapi tetap Iya, negara gitu saja. negara berbangsa. Berbangsa. Ya. Artinya ada pemerintahan itu. Ya. Nah, di situ Rasulullah membuat semacam dalam strategi politiknya membuat piagam Madinah. Nah, dalam piagam Madinah itu ada klausul-klausul sikap toleransi antar umat beragama, ya. Ada di sana dalam klausulnya. Kemudian ukhuwah bainal muslimin, ada ukhuwah bainal adyan, dicatat semua di sana. Jadi kata salah seorang ulama dari Mesir ya, Iya. itu sistem politik yang ada pada klausul piagam Madinah itu adalah sistem demokrasi pertama yang modern Jadi yang dibikin oleh Rasulullah. Jadi justru itu modern itu. Iya, pada waktu itu pertama kali yang paling modern itu. Karena di sana itu sikap toleransi antar umat beragama itu ada. Kemudian persaudaraan antar sesama umat Islam ada. Persaudaraan antar umat beragama juga ada. Kemudian orang-orang yang lemah wajib dilindungi. Iya, di sana itu. Penyebutan sistem politik paling modern pada zamannya itu berarti kan dibanding dengan Persia dan Roma ini Ustaz ya. Betul Ustaz ya. Nah, disitulah kecerdasan Rasulullah. Ya. Kecerdasan Rasulullah di sana. Fatonahnya. Jadi sistem demokrasi itu melebihi sistem demokrasi yang ada di zaman sekarang. Betul sekali. Sudah ada di zaman Rasulullah. Cerdas sekali Rasulullah itu ya. Akhirnya ketika Rasulullah itu memimpin umat Islam di sana, beliau sangat berhasil ya. Mendapat keberhasilan. Ini saya merinding sekali. Jadi sistem perpolitikan atau tata negara yang paling modern itu. Iya. Ini mungkin saya bertanya lebih jauh Ustaz. Kalau disebut paling modern, apakah sistem itu hingga di zaman kita sekarang berarti sudah berlalu sekian ratus tahun, bahkan melampaui 1000 tahun. Itu apakah masih
memadai. Seandainya sistem itu dianut oleh satu bangsa di zaman ini. Nah, malah betul sekali, Ustaz. Jadi klausul-klausul pada Piagam Madinah itu banyak menjadi referensi di negara-negara yang ada di zaman sekarang ini. Iya. Terutama sekali yang sangat menonjol tentang masalah pluralisme, ya. Sikap toleransi antar umat beragama. Di suatu negara yang penduduknya beragam itu. Di sana itu orang-orang kafir yang minoritas itu dilindungi semua oleh Rasulullah. Dilindungi semua. Nah, jadi Piagam Madinah itu menjadi rujukan jadi dalam sistem berbangsa dan bernegara di zaman sekarang. Ya. Betul sekali. Sayang sekali saya tidak pernah memegang teks utuhnya. Itu kalau tidak salah klausulnya ada sekitar 47 pasal. Iya. Cuman yang banyak menonjol yang jadi rujukan dari orang-orang sekarang dalam berpolitik, dalam berbangsa dan bernegara itu sudah masalah pluralisme. Ya. Jadi tidak begitu keras sama orang kafir. Ya. Kalau pajaknya tetap bayar itu ya. Tetap bayar. Cuma aman. Baik Ustaz. Sekarang kita geret lagi ke konteks Indonesia. Ustaz. Pandangan Ustaz Maki kalau bangsa dan negara Indonesia ini menganut itu atau bagaimana Ustaz? Kalau sistem politik yang ada di Indonesia ini walaupun tidak menganut secara penuh gitu ya. Secara penuh ya klausul-klausul yang ada di Piagam Madinah, tapi dasar-dasar ideologi kita sudah sesuai dengan Piagam Madinah. Jadi tidak bertentangan sebenarnya, mulai dari sila pertama, ketuhanan, ya, persatuan, musyawarah, ya. Di Pancasila, di ideologi kita, itu semuanya ada di Al-Quran. Tentang sila pertama itu ada jelas di Qul huwallahu ahad itu katanya ya. Iya. Tentang permusyawaratan wa musyawirum fil amri. Jadi ideologi kita walaupun tidak teksnya berbeda gitu ya. Tapi tidak bertentangan dengan Al-Quran, sudah sesuai. Maka dari itu Indonesia tidak perlu menjadi negara Islam. Betul. Sebab apa? Karena ideologi kita sudah sesuai dengan ajaran agama Islam. Gitu. Kembali ke konteks Madinah tadi. Ini kan Madinah ini apa ya? Kalau arti tekstualnya kan kota. Kota ya. Apakah sebuah negeri Madinah itu tidak punya nama gitu? Memang sudah ada sebelum itu. Enggak, maksud saya Nabi kan membuat struktur pemerintahan. Terus pemerintahan itu namanya Madinah gitu. Iya. Piagamnya Piagam Madinah. Pusat pemerintahannya ada di Madinah pada waktu itu. Berarti kalau diterjemahkan diterjemahkan secara bebas, berarti negeri Madinah itu ya negeri modern gitu Ustaz. Sudah modern. Iya. Madinah kan kota sesuai dengan namanya. Sesuai dengan namanya. Iya. Tapi Rasulullah dalam mendirikan sebuah negara, beliau tidak mencantumkan daulah Islamnya, tidak. Iya, betul. Tidak mendirikan negara Islam, bukan. Iya. Hanya Jadi, tatanannya itu sesuai dengan ajaran agama Islam gitu saja. Tapi punya wilayah kekuasaan juga Ustaz ya? Iya. Sampai ke Mekah itu. Iya. Di zaman Rasulullah itu memang cita-cita Rasulullah kan ingin Islam itu syiarnya sampai ke seluruh penjuru dunia sebenarnya. Iya. Mungkin karena keterbatasan umur beliau. Tapi setelah beliau itu meninggal dunia, ketika masuk pada kehalifan Sayyidina Umar, betul. Ini sudah bisa menundukkan Persia sama Romawi. Jadi dua adidaya sudah ditundukkan sudah. Iya. Sudah ikut dengan ikut dengan Islam sudah dikuasai lah. Berarti sampai Kanjeng Nabi wafat masih belum sadar mereka. Belum masih.
Cuman dakwah Rasulullah sudah mulai masuk di sana. Sudah terdengar, Iya. sudah sampai. Baik Ustaz. Sekarang kita kembali ke salah satu klausul di Piagam Madinah. Tadi ada klausul toleransi ya tadi ya. Mungkin Ustadz biar kita ini lebih mantap, para pemirsa juga mungkin lebih mantap, bisa dikasih beberapa contoh toleransi yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. Iya. Jadi di situ ketika Rasulullah itu hijrah sampai ke Madinah, Ya, dan di situ Rasulullah sudah mendapatkan tempat yang sangat istimewa dari penduduk Madinah, ya. Karena penduduk Madinah itu sudah mayoritas Muslim, mayoritas Muslim. sudah mayoritas Muslim pada waktu itu. Ya walaupun sisa-sisanya seperti agama Yahudi, Nasrani Masih itu banyak itu ya. masih ada, ya. Sisa-sisanya masih ada. Oleh karena itu ketika Rasulullah itu memimpin umat Islam di Madinah, ini orang-orang yang non-Muslim ini juga ikut diperhatikan. Iya. Dalam klausul-klausul Piagam Madinah itu juga ada yang menyebutkan bahwa ketika umat Islam melakukan peperangan, ini orang-orang non-Muslim diminta untuk ikut membantu. Ya. Artinya sudah ada satu bangsa ya. Satu bangsa, Satu pada waktu negara. itu, iya. Jadi juga ikut membantu, dianjurkan untuk ikut membantu juga. Jadi orang Kristen, orang Yahudi, ya juga ikut membantu waktu Islam itu mengadakan peperangan dengan pihak-pihak lain. Gitu. Itu ini serangan-serangan itu kan yang saya tahu dari Mekah, Ustaz, dari Quraisy kan Ustaz. Iya, Ya. betul. Cuma di Madinah Kanjeng Nabi berarti sudah mampu menyatukan rasa bahwa negeri ini dibela bersama-sama. Ya, sudah kuat, Sudah kuat. sudah kuat, iya. Itu terjadi Ustaz. Artinya pihak non-muslim ikut membela itu. Ikut membela. Memang dalam Iya. perang itu. Dalam perang itu juga ikut membela. Ya, jadi di sana nanti sikap toleransi antar umat beragama itu terjalin. Dan di sana Rasulullah dalam klausul Piagam Madinah itu menyebutkan ummatan wahidah. Jadi satu bangsa. Iya. Jadi di Madinah itu dianggap satu bangsa sudah. Satu bangsa, satu tanah air. Di modernnya di sana Di sebenarnya. sana, iya. Jadi penyebutannya ummatan wahidah. Jadi bukan daulah Islami ya, bukan. Bukan Bukan. berbicara cara berpikir modernnya Iya. Kanjeng Nabi itu. Disitulah kecerdikan Rasulullah, di sana kecerdasannya. Baik. Ada contoh lain mungkin? Contoh toleransi lain dalam kehidupan Madinah ini? Ya masalah perdagangan, masalah bantu-membantu ya di sana sangat terjalin sekali. Jadi di sana di Madinah ketika Rasulullah itu memimpin umat Islam, jadi orang-orang non-Muslim itu merasa aman di sana. Merasa terlindungi, merasa aman, sehingga mereka akhirnya banyak yang simpati juga nanti sama Islam. Ya. Berarti Banyak yang simpati. bukan ancaman itu, Bukan hadirnya ancaman, Islam. iya. Sebab sebelum Rasulullah itu hadir di Madinah, sebelum Islam itu sampai ke Madinah, antara orang Yahudi dan Nasrani sama penduduk asli Madinah sering bertengkar ini. Iya. Selalu bermusuhan. Iya. Nah, ketika masyarakat Madinah itu mendapatkan agama yang istimewa, agama yang benar, ya, yang dianggap benar oleh bangsa warga Madinah, akhirnya penduduk Madinah menjadi mayoritas Muslim. Orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi ini mulai merasa terpinggirkan, sudah tak berani sudah, ya, mau macam-macam itu. Ya. Artinya mau tukaran sudah ada wasipnya. Iya, karena di sana Islam sudah mayoritas. Sudah mayoritas. Mayoritas. Betul. Madinah ya, tentu contoh satu negeri yang yang mungkin di zaman kita, di zaman modern ini banyak negara mendambakan kondisi seperti itu. Kalau di Indonesia kan kadang digaung-gaungkan.
digaungkan. Walaupun sebenarnya seperti kata Ustadz tadi sebenarnya sudah sesuai gitu dia. Iya, sudah sesuai. Sudah sesuai gitu. Dari sila-sila itu apa ya? Walaupun susunan katanya tidak menyerap langsung, tetapi secara makna Iya. sudah sesuai itu. Jadi antara agama dengan ideologi sebuah bangsa itu memang dipisah. Yang penting ideologi yang dipakai oleh satu bangsa itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Bahkan ideologi yang terjadi di dunia ini kan banyak sekali. Ada yang memakai sistem komunisme, Ya. kapitalisme, ya. Ada yang nasionalisme. Nah, di Indonesia ini saya anggap nasionalisme religius, ya. Jadi sesuai dengan ajaran agama Islam sudah. Jadi nasionalisme itu mungkin madhabnya orang lain yang bikin, Iya. tetapi di sini ditambahi religius. Religius, ya. Nasionalisme yang tidak keluar dari apa ya, dari pemahaman agama. Iya, betul. Kalau semua orang bisa memahami ini kan sebenarnya enak kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Iya. Makanya kan setelah berakhirnya kekhalifahan di Turki, ya, Iya. ini ada sebagian umat Islam, ya, yang berusaha ingin membangkitkan kembali sistem kekhalifahan yang ada di zaman Rasulullah. Jadi ingin menghadirkan ulang kembali kejayaan yang ada di masa Rasulullah. Ada yang Terutama dimotori oleh siapa? Siapa itu? yang mana ya? Tokoh pembaharu. Tokoh-tokoh pembaharu seperti Sayyid Qutb, ya, Muhammad Iqbal itu Iya, lagi, ya. Terus Hasan Al-Banna, ya. Ini Said Rashid Ridho. Ini kan tokoh-tokoh yang ingin mengembalikan ulang kejayaan masa Rasulullah Mereka banyak di menulis zaman sekarang. tentang yang mengarah ke sana. Iya. Tulisan-tulisannya. Iya, betul. Jadi ingin dibangkitkan lagi sistem khilafah itu. Cuman banyak yang gagal ketika peristiwa ISIS itu. Jadi sistem khilafah ini gagal terus perjuangannya. Tapi sudah sering mencoba-coba. Sudah dicoba karena memang bagian dari usaha, ya. Usaha dari sebagian dari umat Islam untuk mengembalikan kejayaan Islam di masa lalu. Karena masa keemasan kan di zaman Rasulullah itu dihadirkan ulang kembali. Gitu loh. Karena pada waktu itu kan Islam menguasai dunia. Sekarang yang menguasai dunia kan negara-negara kafir. Gitu. Sementara ini Iya. orang Islam terus berdoa. Ya. Iya, betul. Ya ini tentang kekhalifahan sangat menarik Ustadz. Tapi mungkin nanti ada segmen iya. khusus ya. Ada segmen khusus sendiri nanti. Iya, Itu, ya. insya Allah. Terus kita kembali ke soal Maulid Ustadz. Iya. Kalau tadi contoh kehidupan toleransi beragama yang dicontohkan oleh Nabi dalam lingkup sebuah negara. Sekarang saya minta Ustadz mencontohkan juga dalam lingkup keluarga Ustadz. Ini lagi-lagi biar apa ya? Anggaplah ini acara Maulid Ustadz ya. Jadi menjadi tausiah itu. dalam keluarga Ustadz. Ya memang kalau kita memperingati Maulid, memang yang paling efektif itu adalah membaca sejarah-sejarah Rasulullah sekaligus mentauladani memang. Mentauladani Rasulullah mulai dari kelahirannya sampai beliau wafatnya kan ya. Baik itu dalam urusan keluarga. Dan khusus untuk masalah hubungan antar keluarga. Ini memang Rasulullah ini suri tauladan yang paling baik ya. Beliau adalah sosok suami yang sangat perhatian sama istrinya. Ya. Iya. Jadi kalau kita melihat sejarah ya, sejarahnya Siti Khadijah, seumpama istri pertama dari beliau ya. Iya. Siti Khadijah ini istri beliau yang pertama kali
dinikahi oleh Rasulullah ya. Ketika meninggal dunia Siti Khadijah, Rasulullah itu sering memberikan makanan-makanan kepada teman-temannya Siti Khadijah. Iya. Jadi kalau ada makanan ini tolong kirimkan kepada teman-temannya Khadijah. Jadi sangat perhatian sekali. Bahkan dulu ketika Rasulullah itu habis perang ya, Iya. seharian penuh perang, beliau dalam keadaan lapar. Siti Aisyah ini kan menunggu. Siti Khadijah maksudnya. Siti Aisyah. Oh, Aisyah. Ya. Siti Aisyah ini menunggu Rasulullah, kedatangan Rasulullah di rumah beliau cuma hanya ada sepotong roti. Ya. Sepotong roti ini kalau dimakan berdua tidak kenyang. Sepotong. Iya. Cuman Siti Aisyah ini ingin dimakan berdua dengan Kanjeng Nabi. Ternyata Kanjeng Nabi ditunggu-tunggu tidak datang. Ditunggu sore hari belum datang. Jam 9 malam tidak datang. Sampai jam 12 malam belum datang Rasulullah. Akhirnya terpaksa tertidur. Iya. Ya, Siti Aisyah tertidur. Terpaksa roti itu tidak dimakan. Nah, tengah malam Rasulullah itu datang dalam keadaan lapar karena seharian penuh berdakwah. Iya. Melihat istrinya tidur, melihat makanan di dapur cuma sepotong roti, Rasulullah juga tidak mau makan. Biarlah besok pagi akan saya makan berdua dengan Aisyah. Kan? Kalau kita orang kan enggak. Begitu datang kalau perut lapar, lihat istrinya dibangunkan kan. Iya. Kalau Rasulullah tidak dibangunkan. Ya. Bahkan makanan tersebut juga tidak dimakan, ingin dimakan berdua. Akhirnya terpaksa Rasulullah itu sholat tahajud ke masjid. Setelah sholat tahajud menjelang subuh, sholat duha, kembali beliau dalam keadaan ke rumah dalam keadaan gemetar, saking laparnya. Akhirnya setelah masuk ke rumah beliau disambut dengan Siti Aisyah dengan nada gemetar. Beliau tanya, apakah masih ada sisa-sisa makanan di rumah kita? Siti Aisyah mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Rasulullah. Waduh maaf, Kanjeng Nabi, saya kemarin menyisakan makanan untuk panjenengan. Panjenengan saya kira tidak datang. Tadi pagi ada orang meminta-minta roti. Iya. Ada orang mis lah, pengemis meminta makanan. Makanan roti tersebut saya kasihkan kepada pengemis tersebut. Sekarang tidak ada lagi makanan di rumah kita. Nah, di situ pun Rasulullah tidak marah. Ya kalau begitu lebih baik kita berpuasa. Baiklah, saya pada hari ini akan berpuasa sunnah. Iya. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan kalau kita punya kejadian semacam itu, jelas marah-marah. Iya. Tapi kalau Rasulullah enggak, Siti Aisyah juga tidak marah. Cuman di sana kan ada satu hal yang menjadi catatan dari para ulama tentang peristiwa ini. Seorang istri kalau mau bersedekah harus mendapat izin dari suami. Iya. Nah, tapi Rasulullah tidak marah. Khawatir suaminya tidak seperti Rasulullah. Nah, iya, itu. Jadi, harus izin. Iya. Kalau suaminya bisa mencontoh Rasulullah, berarti kan tidak marah juga. Iya. Kalau lagi tidak mencontoh, bahaya. Bahaya. Jadi kehidupan dalam berkeluarga Rasulullah itu sangat harmonis sekali. Ya. Iya. Jadi walaupun istri beliau 9 katanya. Ya. Jadi semuanya harmonis. Karena Rasulullah betul-betul memberikan hak kepada istri-istri beliau secara baik. Iya. Dan itu sepertinya belum bisa dicontoh oleh generasi sekarang. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Itu khususiatan di Rasulullah. Gitu. Generasi sekarang punya istri 2 saja sudah cekcok terus. Tidak selesai-selesai. Tidak selesai. Baik Ustadz. Itu yang kaitannya dengan keluarga Ustadz. Mungkin ada lagi Ustadz yang berhubungan dengan teladan. Ya saya kira sangat banyak sekali. Sangat banyak. Kita membaca sejarah Rasulullah itu sulit mau dituntaskan.
Sebab sangat banyak sekali uswah, jadi toladan-toladan yang beliau sampaikan, baik masalah keluarga, ya. Bahkan beda buku, ya beda juga sajian-sajian teladannya. Sekarang sepertinya penulis-penulis zaman sekarang itu tidak menulis sejarah-sejarah utuh gitu. Iya. Hanya satu segmen tentang bisnisnya Rasulullah, tentang keluarga gitu ya. Sudah mulai apa namanya itu, diteliti lebih mendalam mungkin maksudnya. Baik Ustadz, sekarang saya minta tambahan satu. Ya ini lagi-lagi supaya kita nanti bermaulid gitu, dapat tausiah. Keteladanan Nabi yang berkaitan dengan menuntut ilmu, atau berkaitan dengan belajar, Ustadz. Soalnya selama ini kan kita ini selalu tersajikan keteladanan menuntut ilmu itu dari apa ya? Ya dari seorang alim A, seorang alim B kan gitu Ustaz. Yang tersajikan ke kita gitu. Kalau keteladanan dari Rasulullah sendiri bagaimana Ustaz? Jadi seperti yang telah saya sampaikan tadi, ya, bahwa selama hidupnya Rasulullah itu memang tidak pernah belajar. Tidak belajar. Tidak pernah belajar, ya. Beliau adalah seorang yang nabiyil ummi, yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Dalam sejarah beliau, mulai dari beliau dilahirkan, ya, beliau tidak punya ayah, tidak punya ibu, sudah ditinggal oleh kakeknya. Jadi yang mendidik Rasulullah itu langsung Allah Ta'ala. Ya. Jadi tidak ada sejarah dari Rasulullah itu belajar. Masuk sekolah. Masuk sekolah atau belajar kepada siapa itu tidak ada. Cuman masalah keteladanan, masalah ilmu ini banyak dijumpai dari hadis-hadis beliau. Tentang masalah penekanan dalam menuntut ilmu, akhlak dalam menuntut ilmu, ini bisa dibaca dari hadis-hadis beliau, ya. Mungkin bisa disebutkan salah satu contoh, utlubul ilma walau bisin, ya, contoh itu sudah. Terus kemudian di Al-Quran juga dijelaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Man salaka bihi tariqan ilal ilmi sahalallahu tariqan bihi ilal jannah. Jadi tentang keteladanan sebenarnya tidak ada. Jadi yang ada itu adalah hadis-hadis Rasulullah, motivasinya saja, motivasi dari Rasulullah, ya, yang disampaikan kepada umatnya untuk selalu mementingkan tentang belajar ilmu. Berarti kalau begitu apakah bisa dikatakan bahwa teknis menuntut ilmu itu ya diserahkan? Misalnya orang yang punya ilmu derajatnya naik. Sekarang bagaimana orang itu menjadi berilmu, itu kan teknis. Berarti itu diserahkan ke masing-masing manusia sudah. Iya, karena memang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Iya. Thalabul ilmi fardhatun, dan ini ya. Jadi menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban. Nah, cuman Rasulullah itu lebih banyak jadi pengajar pada waktu itu daripada jadi penuntut ilmu. Tidak pernah jadi penuntut ilmu. Kalau ada orang mengatakan katanya gurunya Jibril gitu, gimana itu? Saya kira nggak betul itu. Tidak betul. Yang betul itu hadis dari Rasulullah tadi itu. Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Sesungguhnya Allah yang mendidikku sehingga membuat akhlakku menjadi baik. Iya. Jadi Rasulullah itu lebih banyak jadi pengajar. Jadi muallim Rasul. Jadi muallim, iya. Tidak pernah jadi muta'alim, tidak pernah Rasulullah itu, iya. Karena memang apa yang disampaikan Rasulullah itu orsinil dari Allah Ta'ala. Orsinil. Jadi bukan berasal dari referensi kitab-kitab yang lain, itu tidak. Tapi bukan diajari Jibril, Ustaz. Bukan. Tapi sebagian ahli kan ya mengotak-atik gadok mungkin, Ustaz. Ketika di Gua Hiro, Iqra, kemudian Nabi
apa yang harus saya baca, dipeluk. Itu kan akhirnya menjadi metode bahwa belajar itu berulang-ulang. Bisa jadi begitu. Tapi apa yang dilakukan Jibril kan perintah dari Allah kan. Bukan mengajar, Ustaz. Iya. Bukan. Cuman menyampaikan saja Jibril itu sama Rasulullah. Itu pun caranya ya macam-macam juga. Iya. Caranya macam. Baiklah Ustaz. Ya ini lagi-lagi mungkin nanti menjadi segmen tersendiri Ustaz ya. Iya. Bahwa menuntut ilmu itu kalau berbicara bagaimana Rasul belajar, ya tidak ada. Tidak Adanya ada, itu tidak Rasul ada. mengajar. Mengajar ya. Rasul mengajar. Pada ashabus sufah utamanya itu di masjid ya. Jadi maha guru gitu. Mahguru ya. Baik Ustaz. Masih boleh lanjut Ustaz ya. Bisa, nggak apa-apa. Sekarang kisah-kisah tadi tentu kami dari tim Suara Magisan berharap bagi para pendengar ya mendapatkan pengetahuan sejarah baru Iya ya. yang harapannya itu semakin banyak tahu tentang pribadi Rasul, kita semakin cinta pada Rasul. Iya. Sekarang tentang ini orang Islam di Indonesia khususnya, kurang tahu kalau di luar Indonesia. Itu kalau 12 Rabiul Awal dari sisi negara sudah menjadikannya hari libur. Iya. Terus dari sistem pendidikan pesantren bukan hanya libur sehari, bahkan libur hingga 2 minggu gitu. Iya. Jadi momen khusus gitu. Iya. Ulutan itu sehingga para santri atau masyarakat Indonesia kalau sekarang itu ya di televisi di semua lini sepertinya memperingati. Hanya saja Ustadz mungkin ya sebagian dari mereka atau kita itu ikut-ikutan saja gitu, dalam memperingati Maulid itu. Sekarang saya ingin mengkonfirmasi ke Ustadz Maki, perayaan itu sendiri itu punya dasar agama atau tidak Ustadz? Ya. Sebenarnya di dalam ajaran agama Islam itu ini ada 2 perayaan yang disyariatkan. Ya. Iya. Satu hari raya Idul Fitri, yang kedua hari raya Idul Adha. Itu memang Ini disyariatkan. 2 perayaan yang disyariatkan di dalam ajaran agama Islam. Nah, karena 2 hari raya ini disyariatkan, maka cara memperingatinya pun juga dicontohkan oleh Nabi. Iya. Kalau hari raya dianjurkan mengumandangkan takbir, dianjurkan melakukan sholat Id, Di pasar-pasar ada takbirnya. iya, ada ibadah kurban kalau di Idul Adha, yaitu cara memperingati 2 hari raya tersebut. Beda dengan Maulid. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, ya, Iya. Nuzulul Quran. Ini kan tidak disyariatkan di dalam ajaran agama Islam. Tapi khusus untuk memperingati Maulid, ini memperingatinya tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sudah sesuai dengan ajaran Islam. Memperingatinya. Iya. Jadi walaupun tidak disyariatkan oleh ajaran agama Islam, tapi memperingati Maulid ini sesuai dengan ajaran syariat Islam. Dasarnya apa? Al-Quran dan hadis. Iya. Nah, di dalam Al-Quran kan dijelaskan qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad, kalau kamu mendapatkan karunia dan rahmat, maka berbahagialah. Ya. Iya. Nah, salah satu bentuk dari ekspresi kebahagiaan umat Islam atas kelahiran Rasulullah. Kelahiran Rasulullah ini kan rahmat, Rahmatnya. menjadi rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, karena mendapatkan rahmat ya atas kelahirannya Rasulullah, maka ekspresi yang dilakukan oleh umat Islam banyak sekali. Macam-macam. Cara memperingatinya ya, ada upacara sekaten ya, ada tumpengan, bikin tumpengan ya. Iya. Ya termasuk seperti yang Ustadz sampaikan tadi. Bahkan salah satu paman Rasulullah, Abu Lahab, saking bahagianya, saking senangnya mendengar
Rasulullah lahir ke dunia, salah satu budaknya yang bernama Suroya dimerdekakan. Ya. Akhirnya Abu Lahab tiap hari Senin mendapat keringanan siksa dari Allah Ta'ala. Nah, ini orang kafir selevel Abu Lahab yang selama hidupnya memusuhi Rasulullah, ini mendapat keringanan siksa gara-gara merasa bahagia, merasa senang ketika Rasulullah lahir. Apalagi kita, umat Islam yang merasa senang, merasa bahagia atas kelahirannya Rasulullah. Insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya, karena dasarnya dari Al-Quran tadi. Kalau kita mendapatkan rahmat, berbahagia. Ya. Bentuk ekspresi bahagianya macam-macam. Ya, termasuk ya seperti ada majelis-majelis taklim, menggelar pengajian, ada acara bersolawat, ya. Itu yang dilakukan oleh umat Islam. Kalau lihat dari kitab solawat berzanji misalnya, Ustaz, ya. Itu kan berarti penulis berjanji itu semacam mengkonsep inilah cara atau ekspresi gitu ya, yang bisa kitab ini bisa dibuat untuk mengekspresikan dalam rangka maulid gitu. Cuma yang terjadi, Ustaz, yang terjadi di zaman kita biasanya kan peringatan maulid itu membaca Ya Rabbi Sholli. Di situ saya di atasnya kan yukra'u qoblal maulid. Berarti kan belum maulid masih. Belum masuk. Terus setelah dibuka lembaran demi lembar, ternyata maulidnya itu sejarahnya, Ustaz. Sejarahnya. Lah, sepertinya ekspresi maulid zaman sekarang itu sudah tidak pada sejarahnya. Itu bagaimana menurut Ustaz Maki? Karena kan memang begini, yang paling tepat di dalam memperingati maulid itu kan pertama mentauladani sejarah Rasulullah. Mulai dari kelahirannya sampai beliau meninggal dunia. Sejarah-sejarah dan biografi Rasulullah itu banyak terungkap, tertulis di Barzanji itu. Maka dari itu ketika memperingati maulid kan kadang-kadang umat Islam kan membaca Barzanji. Sebenarnya isi dari Barzanji tersebut kan sejarah tentang Rasulullah sekaligus biografi Rasulullah. Jadi hikmahnya sangat besar sekali. Cuman sayangnya yang mendengar kadang-kadang tidak tahu artinya. Cuman mendengar bacaannya alhamdulillahil qawiyil ghalib gitu toh. Ya. Nah, ini pernah menjadi salah satu momen pertama kali peringatan Maulid itu diselenggarakan pada masa kekhalifahan Malik Mudzaffar Ukburi. Nah, pada waktu itu kan ada salah seorang raja dari Eropa yang bernama Alexius Comnenus. Nah, Alexius Comnenus ini meminta kepada Paus Paulus pada waktu itu supaya mendatangi raja-raja Eropa untuk mengirim pasukan, mengumpulkan pasukan, guna menggempur Palestina atau Baitul Maqdis yang pada waktu itu sedang dikuasai oleh umat Islam. Nah, setelah terkumpul, berkat safarinya Paus Paulus ini ke raja-raja itu Eropa, berangkat pasukan dari Eropa itu disebut dengan pasukan salib. Nah, mendengar Palestina, Baitul Maqdis mau digempur oleh pasukan salib dari Eropa, akhirnya Raja Malik Mudzaffar Ukburi mengutus Sultan Salahuddin Al-Ayyubi untuk menghadapi pasukan salib dari Eropa. Nah, ketika beliau mendapatkan tugas untuk menghadapi pasukan salib, ada satu kendala. Semangat juang umat Islam pada waktu itu lemah. Umat Islam sangat lemah sekali, tidak mau berperang, tidak bergairah mau berperang. Akhirnya dicarilah sebuah solusi oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pada waktu itu, dibacakan maulid, dibacakan sejarah-sejarah Rasulullah berulang-ulang tiap hari kepada umat Islam pada waktu itu, mulai dari kelahirannya sampai beliau wafatnya. Akhirnya lambat laun semangat umat Islam mulai bangkit setelah dibacakan maulid itu.
Iya. Akhirnya terjadilah pertempuran, ya, dan dimenangkan oleh umat Islam. Nah, mendengar pengaruhnya Maulid Nabi ini besar sekali atas kemenangan umat Islam, akhirnya Malik Mudzaffar Kukburi ini mengadakan peringatan Maulid tiap tahun, menghabiskan biaya 500 tumpeng berisi emas. Kok sampai diisi emas? Iya, tumpengnya itu berisi emas berupa dirham ya. Oh, Dinar dan dirham itu ya. iya. Kalau sekarang kan tumpengnya kan nasi kuning, Iya. ya. Isi Nasi timun. kuning, buah-buahan. Kalau Malik Mudzaffar Kuburi enggak, isinya dirham dan dinar. Itu dibagi-bagikan kepada masyarakat dalam peringatan Maulid ini. Cikal bakal pertama kali Maulid itu ada. Jadi pada masa kekhalifahan Malik Mudzaffar Kuburi ini. Jadi sejarah tentang Rasulullah kalau dibacakan kembali tentang biografi Rasulullah ini hikmahnya sangat besar sekali. Nah, isi Barzanji tersebut ya isinya ya tentang sejarah dan biografi Rasulullah. Ya. Baik Ustaz, tadi Ustaz sempat mengatakan kan Barzanji itu dibaca Arabnya dalam peringatan kita itu. Artinya kalau kita berharap muncul semangat juang, padahal tidak ngerti. Berarti sebaiknya bagaimana, Ustaz? Ya sebaiknya ketika kita sedang bermaulid, itu harus ada penceramah yang menjelaskan. Penceramah. Iya, harus ada mauidhah di sana yang menjelaskan tentang sejarah-sejarah Rasulullah. Ya. Berarti maulidnya ya dibaca, ya di akhir kemudian itu ada dijelaskan. Ya. Ya, idealnya ya seperti itu harusnya, tidak hanya mendengar saja. Kalau sholawatnya sudah jelas. Iya. Walaupun kita mendengar, mengikuti, melantunkan sholawat dapat pahala, tapi tentang sejarah-sejarah yang ditulis dalam kitab Barzanji tersebut, kita banyak yang tidak mengerti kadang-kadang. Iya. Ya berarti susunan acara maulid itu, ya walaupun ini tidak wajib ya, semestinya ada yang menjelaskan. Ada yang menjelaskan. Gitu. Jadi menghadirkan kembali sejarah Rasulullah di tengah-tengah masyarakat. Itu kan memang ini ya yang membedakan antara Muhammad dengan umat Muhammad itu di sini. Ya, kenapa? Kalau umat Muhammad itu kan yang diperingati kan wafatnya. Oh iya, haulnya disebut haul. Disebut haul, ada haul. Kalau ulama yang meninggal dunia ini disebut dengan haul ya. Iya. Seorang habaib meninggal dunia disebut haul ya. Kemudian dibacakan biografinya. Iya. Manakibnya. Iya. Kalau habaib, kiai, ini manakibnya dibaca. Tapi kalau yang meninggal dunia itu bukan ulama, itu disebut dengan naun ya. Naun. Pendak 1, pendak 2 ya. Ya naun kan artinya haul. Sebenarnya sama pengertiannya. Cuman bedanya antara haul dengan naun itu antara ulama dengan orang awam. Orang awam. Nah bedanya lagi kalau naun itu nggak perlu dibaca biografinya, manakibnya jangan dibaca. Ya cukup Kalau dibaca error. Kan iya. Kalau ulama manakibnya ada, jelas jadi tauladan. Tapi kalau orang awam jangan dibaca manakibnya, error nanti. Nah, iya. Nah, sedangkan Rasulullah ini yang diperingati kan hari kelahirannya. Iya. Mengapa? Sebab karena lahirnya Rasulullah itu adalah untuk menyelesaikan permasalahan umat. Ya. Jadi kalau Rasulullah itu lahir ke dunia itu untuk menyelesaikan permasalahan umat, tapi kalau umat dilahirkan ke dunia nambahi masalah. Kan iya. Nah, dulu contoh ya. Dulu Homer itu di zaman Rasulullah itu kan cuma ada 2. Ada Homer yang berasal dari fermentasi anggur. Iya. Ada Homer yang berasal dari fermentasi buah korma. Nah, karena banyak manusia yang lahir ke dunia, macam-macam sekarang ini bentuknya Homer. Ada ekstasi, ada pil koplo, ada narkotika, ada ganja. Artinya lahirnya menambah masalah. Menambah masalah, iya. Maka dari itu, kalau Rasulullah itu dilahirkan karena untuk memperbaiki permasalahan umat manusia. Kalau umat manusia dilahirkan ke dunia selain Rasulullah, ini nambahi masalah.
Dulu udah ada HP, sekarang ada HP. Berarti kalau Nabi Muhammad syukurannya itu ketika lahir. Nah, iya. Kalau manusia syukurannya ketika mati. Ketika meninggal dunia. Alhamdulillah sudah mati. Iya. Seakan-akan seperti itu. Kan sekarang kan permasalahan manusia semakin banyak dilahirkan, semakin banyak permasalahan yang terjadi. Contoh kecil HP lah. Sekarang ada bisnis online, ya. Ada belajar online, ngaji online, serba online. Belajar baca kitab online. Iya. Kalau dulu sebelum ada Android ya, sebelum ada HP Android, kita mendatangi ulama kalau mau belajar. Iya. Sekarang kita tidak perlu. Di HP sudah banyak ulama yang mengadakan ajian-ajian. Ya. Bahkan ada seorang mu'allaf itu dia memutuskan masuk Islam. Yaitu dengar ceramah-ceramah di YouTube. Di YouTube ya. Jadi permasalahannya banyak sekarang. Baiklah, Ustaz. Sesi paling terakhir, Ustaz. Karena ini Maulid sekali lagi, jadi mungkin Ustaz memberi kesimpulan, Ustaz, dari pertemuan kita kali ini. Jadi sebentar lagi kita akan merayakan peringatan Maulid Nabi, ya. Jadi ada dua hal yang perlu diperingati dalam memperingati Maulid Nabi ini. Ada dua cara. Iya. Pertama yaitu mentauladani akhlak-akhlak Rasulullah, ya. Ini yang paling penting. Dengan membaca sejarahnya. Dengan sekaligus membaca sejarah-sejarah Rasulullah. Kemudian yang kedua, memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang paling penting di dalam memperingati Maulid Nabi. Jadi tidak hanya sekedar mulutan saja. Berarti tumpeng-tumpeng itu hiasan-hiasan saja. Cuma hanya hiasan, ekspresi kebahagiaan saja. Ya. Jadi yang paling penting itu adalah bagaimana sekiranya peringatan Maulid Nabi ini bisa meningkatkan akhlak kita, ya. Ibadah kita lebih meningkat, ya. Akhlak kita juga lebih meningkat, ya. Amaliyah kebaikan kita juga lebih meningkat. Itu sebenarnya yang diminta dari peringatan Maulid Nabi ini, bukan hanya sekedar Maulid saja setelah itu hilang. Kalau dari Raja Mudhaffar tadi semangat juang meningkat itu. Semangat juang tambah meningkat gitu. Berarti ini berbicara dengan dalam konteks santri, berarti semangat belajarnya meningkat setelah Maulid itu. Baiklah Ustadz, terima kasih atas kesempatan Ustadz hadir di acara dalam kesempatan ini. Pemirsa, demikian akhir dari perbincangan kita. Semoga menambah pengetahuan kita tentang sosok pribadi Rasulullah. Tentu ini saya berharap para pemirsa bisa menyimak dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham, Ustaz, ya. Karena bagaimanapun beberapa hari ke depan menjelang Maulid ini akan banyak seliweran di media sosial yang menentang Maulid ataupun yang mendukung Maulid. Maka dari kami pihak yang mendukung Maulid, ini salah satu sumbangan materi untuk memperkokoh keyakinan kita. Demikian Ustadz, kurang lebihnya saya mohon maaf Ustadz apabila dalam memandu ada kekurangan. Dan untuk pemirsa, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.